Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Asmiati, NIM 1816012, Ketua dari kelompok 6 dengan tema virtualisasi, yang beranggota Vina Andriani, NIM 1816007, dan Osi Purwanti Handayani, NIM 1816049. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu virtualisasi. Virtualisasi adalah penciptaan sebuah versi virtual atau proses abstraksi terhadap sumber daya komputer, seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Definisi lain dari virtualisasi adalah sebuah teknik untuk menyembunyikan karakteristik fisik dari sumber daya komputer dari bagaimana cara sistem lain, aplikasi atau pengguna berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Di sini ada contoh komputer yang belum menerapkan virtualisasi dan yang sudah menerapkan virtualisasi. Apabila belum menggunakan virtualisasi, contohnya di situ ada infrastruktur, CPU, memori, NIC, dan hard disk. Nah, di situ hanya bisa digunakan satu komputer itu saja. Jika sudah menggunakan virtualisasi, misalnya menggunakan infrastruktur yang sama, itu bisa digunakan oleh dua komputer yang virtual. Nah, apa tujuan virtualisasi? Tujuan umum virtualisasi adalah sentralisasi tugas administratif dengan meningkatkan skala dan beban kerja. Selain itu, virtualisasi juga bertujuan sebagai testing software saat kita membuat beberapa jaringan virtualisasi. Sehingga apabila terjadi masalah atau munculnya virus, maka komputer yang sesungguhnya tidak akan terkena dampaknya dan akan tetap aman. Alasan yang mendasari terciptanya virtualisasi. Yang pertama, ada optimalisasi biaya. Dengan optimalisasi biaya, dengan virtual server, maka jumlah server yang digunakan pun dapat dikurangi. Ini akan berpengaruh pada jumlah ruangan, daya listrik, dan pendinginan. Yang kedua, optimalisasi infrastruktur. Dengan virtualisasi, kita dapat memaksimalkan kinerja server. Dengan demikian, hasil dari investasi pun menjadi maksimal. Yang ketiga, ada fleksibilitas dan maintenance. Dengan virtualisasi akan memudahkan para domain untuk melakukan maintenance infrastruktur server. Hal ini berdampak pada waktu yang dibutuhkan untuk maintenance. Yang terakhir, ada fleksibilitas dalam downtime server. Dengan teknologi Hyper-V, terjadinya error atau down dari salah satu virtual server tidak berdampak pada virtual server yang lain. Namun untuk teknologi sebelumnya, apabila terjadi error pada host OS, maka akan berdampak pada guest OS-nya. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh Vina Andriani. Materi selanjutnya yaitu tipe dari virtualisasi. Ada dua tipe dari virtualisasi. Yang pertama, virtualisasi perangkat keras. Virtualisasi perangkat keras adalah upaya menciptakan mesin virtual yang bekerja layaknya sebuah komputer beserta dengan sistem operasi. Yang kedua, virtualisasi perangkat lunak. Virtualisasi perangkat lunak adalah virtualisasi yang memungkinkan satu komputer host untuk membuat dan menjalankan satu atau lebih lingkungan virtual. Kemudian jenis-jenis virtualisasi. Ada 5 jenis virtualisasi. Yang pertama, virtualisasi server.
Virtualisasi server adalah penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah resource fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan, atau bisa juga virtual server ini dijual atau disewakan oleh pihak hosting. Yang kedua, virtualisasi desktop. Virtualisasi desktop merupakan teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstal dengan resource fisik ketika desktop diakses oleh user. Yang ketiga, virtualisasi aplikasi. Virtualisasi aplikasi memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut, bahkan bisa menjalankannya secara remote dengan menggunakan web interface atau cloud interface. Yang keempat, virtualisasi network. Virtualisasi network merupakan proses penggabungan network, hardware, dan software dalam satu virtual unit atau network server yang menyediakan kontainer yang berfungsi seperti halnya perangkat network fisik. Yang kelima, virtualisasi storage. Virtualisasi storage menyediakan media penyimpan atau storage yang terisolasi atau terpisah dari resource fisik, aman dan mudah dalam failover dan backup. Selanjutnya, keuntungan dari virtualisasi. Ada 4 keuntungan virtualisasi. Yang pertama, mengurangi harga perangkat keras. Dengan menggunakan teknologi ini, investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Yang kedua, kemudahan development. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi, server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi. Yang ketiga, kemudahan backup dan recovery. Server-server yang dijalankan di dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Yang keempat, menyederhanakan ekspansi kapasitas. Mesin virtual dapat dipindahkan dari satu mesin fisik ke mesin fisik yang lain, sehingga bisa mengambil keuntungan dari peningkatan perangkat keras seperti CPU yang lebih kuat, tambahan inti CPU, tambahan memori, tambahan dan kartu jaringan, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Osi Purwanti Handayani. Silakan. Baik, materi berikutnya tentang kerugian virtualisasi. Yang pertama, 1. Pusat masalah. Maksudnya adalah virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya, jika server induk bermasalah, semua sistem virtual mesin di dalamnya tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik atau dengan penerapan prinsip failover atau clustering. Yang kedua, spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Yang ketiga, 1. Pusat serangan. Maksudnya adalah penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan jika mampu menyusup dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Materi berikutnya adalah contoh virtualisasi software yang digunakan untuk mengembangkan virtual mesin. Yang pertama, VMware. VMware merupakan software untuk virtual mesin yang berguna untuk menjalankan banyak sistem operasi di dalam satu perangkat keras serta menjalankan aplikasi untuk sistem operasi lainnya. Yang kedua, ada OpenVZ. Virtualisasi pada tingkat OS yang berbasis pada kernel Linux yang telah dimodifikasi yang memungkinkan sebuah server fisik untuk menjalankan beberapa
instance yang disebut containers, virtual private server atau VPS, atau virtual environment atau VE. Yang ketiga ada Microsoft Hyper-V, sebuah role yang ada di Windows Server 2008, menyediakan tools dan service yang bisa digunakan untuk membuat sebuah server virtualisasi. Yang keempat, Proxmox VA, solusi open source virtualisasi manajemen server yang lengkap. Hal ini didasarkan pada virtualisasi KVM dan virtualisasi berbasis kontainer dan mengelola mesin virtual, penyimpanan, jaringan virtual, dan HA clustering. Yang kelima, KVM merupakan sebuah solusi untuk melakukan virtualisasi pada Linux dengan perangkat keras tipe 64 bit. Yang keenam, Sun Server merupakan server virtualization platform dari Citrix yang berbasis Linux untuk mengoptimalkan Windows dan Linux virtual server, di mana semuanya memerlukan kemampuan membuat dan memanage sebuah virtual infrastruktur. Nah, kesimpulannya dari virtualisasi tadi adalah penciptaan sebuah versi virtual atau proses abstraksi terhadap sumber daya komputer, seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Virtualisasi juga dapat meningkatkan kelincahan, fleksibilitas, dan skalibilitas, serta menghemat biaya yang signifikan. Secara sederhana, virtualisasi dapat dianalogikan yaitu komputer di dalam komputer yang diimplementasikan oleh software. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah yang disengaja maupun tidak, kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.